Atau gimana kalau sampai ada yang mereaction ini? Nah, padahal cuma gua ngasih saran aja. Demi Niki lo ini ya kan. Panggil media, itu aja. Inti dari segala inti adalah panggil aja media, konferensi pers. Jangan konferensi pers di Komal. Ini Niki bukan orang biasa, dia artis. Artis besar. Masa iya Niki berharap sama orang-orang Komal yang penontonnya sedikit. Niki aja kalau live aja puluhan ribu yang nonton. Iya kan? Masa Niki berharap ya di Komal-Komal. Gak asik ah. Yang ada di Komal itu aja orangnya. Penontonnya juga itu aja. Ada nggak penonton baru? Kagak ada. Itu berarti kan itu aja yang tahu masalahnya ini. Bagaimana bisa membeledak keluar sana, keluar seluruh Indonesia tahu? Kagak ada yang tahu jadinya. Maksudnya konferensi pers aja. Biar banyak yang menyuarakan. Itu aja saran dariku ya. Kalau pembenci nggak suka, biasanya aku kasih saran. Karena kan mereka benci sama aku. Apapun yang saya katakan salah aja, ya kan? Nah, kecuali saya memuji junjungannya yang di Komal. Nah, baru percaya. Kayak gitu aturan mereka ini. Ngasih saran pun nggak dipedulikan sama mereka. Mikir nggak sih? Katanya fans Niki, seorang Niki nggak konferensi pers, ngelaporin orang. Konferensi pers dong, itu aja. Kok berharap di Komal konferensi pers? Yang ngelapor Niki apa orang biasa? Iya kan? Udah tahu ini kasusnya si Niki. Masa konferensi pers di Komal? Yang biasanya Niki ini banyak media yang meliput. Kok bisa di Komal-Komal gitu kan? Apakah ini strategi untuk menakut-nakutin atau gimana? Iya kan? Ikan mujair, ikan mas. Ikan mas, ikan mujair. Ikan mujair, ikan-ikanan. Ikan mujair, ya mujair. Nah, itulah pantun. Kalau gue sih mau sampai mulut berbusa percuma kalau hanya sebatas debat kusir sesama fans. Iya, benar, setuju aku. Masa aku sebenarnya serius melaporkan, ya panggil aja. Apalagi boleh nggak sih gue pengen buat berdongeng di sini, boleh nggak? Ya, lanjut. Boleh nggak gue cerita dongeng gitu? Ya, lanjut. Bentar ya, gue harus tampilin dulu ininya apa background ininya, sabar. Nah, ini judulnya. Nah, ini fiktif ya, ini cerita fiktif belaka ya. Gue aja tiba-tiba gue ini ceritanya terinspirasi gara-gara gue lihat sapi pirang yang ada di India, sapi albino pirang di India ya. Jadi tiba-tiba gue kan suka berdongeng kan, zaman-zaman SD tuh gue suka bikin dongeng-dongeng gitu kan. Nah, gue pengen bikin dongeng deh gitu. Jadi ini judulnya si sapi pirang, di sini ada 3 orang, si sapi pirang, kambing, dan putri duyung emas gitu. Tap layar dulu dong, gue baru gue berdongeng nih. Tap layar dulu guys, ini seru. Share, gitu. Share. Ada siapa aja? Tap layar dulu, gue mau berdongeng di sini. Gue ada dongeng. Tap layar dulu, gue berdongeng. Ini dongengnya bagus banget. Siapa tahu ini bisa jadi cerpen, jadi apa buku gitu, buku cerpen gitu kan, bisa diangkat ya kan. Ada apa nih? Mau berdongeng. Ini fiktif ya. Cerita ini adalah fiktif belaka ya. Yang merasa gak terima laporkan. Karena ini Ini sampaikan ceritanya fiktif.
Ini cerita fiktif, ini dari dunia perbinatangan. Cerita dari dunia perbinatangan. Ini inspirasi gua dari melihat sapi viral yang ada di India ya, sapi albino pirang yang ada di India. Ini pada bahasa apa ini, Jer? Bahasa apa? Bahasa apa ini? Bahasa apa? Tuh, Mayres, bahasa apa itu? Mau berdongeng. Gua ada bikin dongeng. Dia mau ikut nggak? Dengerin Mayres tuh berdongeng. Ayo. Siapa itu? Nggak tahu, nggak kenal gue. Gue asal naikin anjir. Turunin. Yo Mayres lanjut berdongeng. Ini siapa dulu ini? Nggak tahu gue. Turunin aja, orang nggak kenal. Teras. Oh, teras. Keras. Gue aja nggak tahu. Jadi gua ada dongeng. Ini dongeng ya. Jadi Ini orang gua Surabaya besok. Oh iya, Kak. daripada dia di Tapi dia dulu sore. tapi Oh sore Kak. Coba gue daripada Jartum ngarong ngidul cari musuh, mending gua dongengin aja si Jartum ini. Oh gue cari musuh sih. Ini penghantar tidur kalian guys. Dongeng apa lagi Mers? Ini dongeng itu tuh judulnya. Di balik drama kambing dan sapi pirang. Apakah menghasilkan uang gitu? Jadi, di sebuah negeri yang bernama Padang Rumput Pelangi, hiduplah seekor sapi pirang albino. Ini terinspirasi dari sapi di India ya. Dari sebuah negeri yang bernama Padang Rumput Pelangi, hiduplah seekor sapi pirang albino yang sangat terkenal. Apapun yang ia katakan selalu dipercaya. Banyak hewan mengaguminya, memuji-mujinya, bahkan meniru cara berjalannya. Sahabat-sahabat terdekatnya adalah seekor kambing yang sudah menemaninya sejak kecil. Mereka tumbuh bersama, makan rumput bersama, dan menyusun rencana bersama. Namun suatu hari, terdengar kabar bahwa kambing menjalani persahabatan dengan Putri Duyung, makhluk kaya raya yang tinggal di lautan. Putri Duyung Emas memiliki banyak harta, namun ia juga memiliki banyak musuh. Banyak hewan tidak menyukainya karena berbagai alasan. Ketika kabar itu sampai ke telinga para penggemar sapi pirang, mereka menunggu reaksinya. Lalu sapi pirang berdiri di atas batu besar, berkata lantang, "Aku kecewa. Mengapa kambing berteman dengan Putri Duyung Emas? Bukankah semua tahu siapa dia?" Para penggemarnya langsung bertepuk tangan. "Benar sekali. Sapi pirang memang paling bijaksana. Kambing telah berubah." Maka dimulailah pertengkaran terlihat sangat nyata. Di depan umum mereka saling sindir. Di depan kamera hutan mereka tampak berjauhan. Di depan para penggemar mereka seolah-olah menjadi musuh. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa setiap malam ketika bulan muncul, sapi pirang dan kambing diam-diam bertemu di sebuah gua rahasia. Di sana mereka duduk bersama sambil tertawa. "Pertunjukan hari ini bagus juga," kata kambing. Sapi pirang mengangguk. "Penggemarku semakin yakin aku membencinya. Padahal besok kita makan malam lagi bersama Putri Duyung Emas." Mereka pun tertawa. Ternyata pertengkaran itu hanyalah sandiwara. Kambing bertugas mendekati Putri Duyung Emas secara terang-terangan, sementara sapi pirang bertugas menjaga citranya di depan para penggemarnya. Dengan begitu, mereka tetap bisa menikmati hadiah pesta dan emas dari Putri Duyung Emas tanpa kehilangan tepuk tangan dari para pengikut sapi pirang. Kalau aku terlihat terlalu dekat dengan penggemarku, bisa marah," kata sapi pirang. "Kalau aku terlihat terlalu dekat dengannya, penggemarku bisa marah," kata sapi pirang. "Kalau begitu, biar aku saja yang terlihat dekat," jawab kambing. "Bagus, kau ambil resikonya, aku ambil pujiannya." Mereka pun kembali tertawa. Bertahun-tahun sandiwara itu berjalan, sampai suatu hari seekor burung hantu tua melihat mereka keluar dari gua rahasia sambil berpegangan tangan. Burung hantu itu lalu berkata, "Lucu sekali. Di siang hari kalian menjual permusuhan, di malam hari kalian menikmati persahabatan." Sapi pirang dan kambing terdiam. Burung hantu melanjutkan,
Orang bijak tidak menilai dari apa yang diucapkan di atas panggung. Mereka menilai dari siapa yang tetap bersama ketika lampu panggung dimatikan. Sejak saat itu, banyak hewan mulai bertanya-tanya, apakah yang mereka lihat selama ini adalah kenyataan? Ataukah hanya bertujuan? Ataukah hanya pertunjukan yang direncanakan agar satu pihak mendapatkan uang, sementara pihak lain tidak mendapatkan pujian? Sampai di pertanyaan itu aja sih, kan belum terpecahkan, masih ada kelanjutannya sih. Tapi ada pesan moral. Ini seperti berepisode ya. Berepisode. Ini episode 1. Pesan moralnya, tidak semua pertengkaran yang dipamerkan adalah permusuhan sesungguhnya. Kadang-kadang yang paling keras berteriak di depan umum justru yang paling akrab ketika tidak ada yang melihat. Sekian dan terima kasih dongeng ini. Oke, paham. Bagus. Gak pakai efek tepuk tangan, gue sendiri yang tepuk tangan aja. Manual ya, Pak. Manual. Tapi bagus nggak sih ini kalau gua Bagus. Iya Cepat kan? dipahami. Cepat dipahami. Jadi cerita ini masih berakhir di penggemar si sapi ini bertanya-tanya gitu, masih di situ. Iya, Apakah ini nyata gitu, permusuhan itu gitu. Tapi sudah ketemu kambing sih, kambing ini si burung hantu tua ini sudah memberikan nasihat sih. Tapi mereka akan kembali, nantilah ceritanya. Oh, akan kembali bersama begitu ya filosofinya. Belum, ya gitu. Oke, sekian. Oke, paham. Gue diam dulu lagi makan katanya. Tapi belum udah dipahami nggak sih dongeng gue ini? Iya, paham gue. Tapi gue nggak. Ya, ada burung hantu. Burung hantu ini tuh kayak. Paham perkutut bolong. Paham. Ya. Pesannya itu ya yang siapa yang paling keras berteriak itu biasanya yang benar sih. Gue salin dulu cerpen ini gitu biar gue bisa ada sequelnya gitu. Tapi lo harus jadikan PT aja, Res gitu. Biar lo tahu cerita-cerita sebelumnya, mending jadiin PT gitu. Iya, gua mau bikin ini bagus ya. Bagus. Lalu siapa yang jadi bubur basi? Lalu siapa yang jadi bubur basi siapa? Nggak ada ini gua dari perdongengan namanya itu di sebuah negeri yang bernama Padang Rumput Pelangi namanya. Ya. Nggak ada yang bahas bubur basi tadi siapa? Nggak ada yang bahas bubur basi. Kita bercerita, kita lagi berdongeng ini. Nggak ada bubur basi. Bubur basi apa sih? Gue baru tahu ini bubur basi apa. Nggak tahu. Bubur basi. Nggak tahu gue bubur basi. Pokoknya Tapi ini nggak makan bubur dia. Gue bikin akun satu buat dongeng-dongeng ah. Nah Bagus. iya boleh kayak gitu aja. Kalau lu ada misalkan ada dongeng lu bikin aja kayak gitu. Jadi spesial untuk dongeng ini. Iya. Benar-benar karena gue sering scroll itu, kok FYP gue mulu nih sapi pirang dari India ini nih, kan nggak jadi dikorbanin ya dia. Tadinya mau dikorbanin tapi nggak jadi. Ya. Dibayar sama pemerintah. Karena langka. Iya di India itu kan yang di story lo itu bagus. Ternyata memang benar ada ya. Memang benar sapi. Emang siapa? Emang sapi. Tapi benar ternyata. Jadi gue bikin cerpen, gue bikin dongeng ya kan. Siapa tahu bisa. Di India itu things ya, sapi itu dianggap dewa oleh orang-orang India sana. Iya. Dewa. Mereka nggak mau makan sapi, nyembelih pun nggak. Mereka dihormati, disembah. Itu Muslim yang punya, Jer. Katanya mau dikorbanin, tapi nggak jadi. Oh. Sangat seru ya dongeng Myras ini. Iya seru ya. Alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Seru. Bagus
Ntar gue bikin Maires dongeng Maires, ntar gue bikin akun itu dongeng Maires. Ini dongeng Maires ini cuman fiktif aja ceritanya ini ya. Tapi kalau misalnya ada yang tersindir ya itu urusannya, cuma fiktif dongeng. Ya, karena nggak mungkin kan dikait-kaitkan ke manusia. Udah tahu yang dongeng ini kan binatang kan, gitu kan? Di dalam dongeng Maires ini kan sapi dan kambing, gitu. Iya, dari dunia perbinatangan, dari negeri padang rumput pelangi. Tapi kalau ada yang kayak ada tiba-tiba ada misalnya ada manusia yang merasa itu bodoh banget sih, udah tahu ceritanya binatang ini kan. Puisi itu bukan puisi, itu cerpen ya. Dongeng. Itu dongeng. Ini fiktif ya, itu fiktif ya. Dan sambung-sambungin kemana-mana. Iya. Cerita fiktif. Daripada Maires lagi belajar bikin dongeng dia. Harusnya ditambah Maires pakai LP-nya. LP apa? Apa sih orang dikira dongeng? Kan dongeng tadi. Ini nggak menyimak kayaknya, Nona. Orang bisa cerita dongeng. Ini cerita fiktif loh, ini cerita fiktif ya, fiktif. Disclaimer tuh, cerita fiktif. Oh, makan gacoan. Kustiwa. Emang di Palu ada gacoan? Gak tahu deh. Lanjut makan lah Kustiwa. Enak sekarang hidupnya anjir. Daripada Jartum marah-marah kan, mending gue dongengin si Jartum. Gue gak marah-marah loh, woy. Nama aku bukan Teras lagi ya. Bukan. Tirajana. Ada yang sampai ketemuan nggak pengikut kambing dan sapi ini? Gue cuma cerita disesuai cerita gue aja, jangan kemana-mana. Nggak tahu apa maksud kalian, maksud perkutut ini apa? Ini gak nyimak apa tadi Maires cerita gitu. Ini pun belum berakhir, masih cerita itu nyampe di tanda tanya orang-orang gitu. Ya, kalian tunggu aja nanti episode selanjutnya. Ini masih episode 1. Episode 1. Sambil nunggu Kak, kalau gua lagi ada waktu tapi gitu. Iya, pakai gitu, ini dongeng. Kayaknya lu harus bikin akun khusus deh untuk dongeng lu ini Maires gitu. Sekarang nanti gue repost deh. Oke, ntar gue bikin dongeng itu. Iya. Edit lagi, edit video lagi. Capek. Di saat lu pada nggak ada kerjaan daripada nonton orang-orang koma-koma gak jelas ya kan. Mending lu belajar berkreatif sendiri gitu. Iya, daripada nonton drama-drama di TikTok ini. Iya. Puyeng kan? DM dongeng Maires. DM, iya betul, DM dongeng Maires. Ya, DM dongeng Maires gitu. Ntar gue berdongeng. Sudah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Astaga, ini ada judul apa? Cerita gue nggak ada kaitan dengan judul ya. Gue lupa, minta tolong dihapus. Iya, ini ceritanya ini kalau ada yang merekam nih ya, walaupun penonton sedikit tuh nggak ada ceritanya tadi itu sama Nggak ada itu. cerita tentang itu, nggak ada. Nggak ada. Gue menghibur Jartum yang lagi menyampaikan kekesalannya apa gimana gitu, mempertanyakan sesuatu gitu. Gimana? Gue cuma ngasih saran aja sih, setidaknya kalau memang serius untuk melaporkan ya seorang Nikita Mirjani kalau melaporkan nggak mungkin kan nggak konferensi pers, harusnya konferensi pers itu aja. Jadi semua orang tuh tahu gitu. Ya kan, nggak mungkin seorang Niki cuma berharap di beberapa koma yang penontonnya 200, 100, 5, 25, 20 gitu. Nggak mungkin kan? Gitu. Kan kita tahu semua fans Niki ini seperti apa gitu kan, Niki seperti apa kalau biasa dia ngelaporin kayak gitu maksud gua. Jadi serius kalau memang ngelaporin gitu. Mbak Apri, di sini ada orang lain loh, Mbak Apri. Emang nggak terlihat koma lain, Mbak Apri?
kalau kan itu cuman seperti gua kayak Bekio kemarin aja ngelaporin kemarin gua nggak percaya cuy, kayak nakut-nakutin aja menurut gua gitu kan. Akhirnya Aang lah muncul kan. Betul, tidak ada pelaporan terhadap bla bla. Hah, benar nggak nih kayaknya insting gua ini kan? Itu. Tapi apa Mbak Apri, dongeng gua bagus nggak sih? Dongeng ini fiktif belaka ya. Ikan mas, ikan lele. Assalamualaikum Pak Le gitu. Ikan mujair, ikan koi. Assalamualaikum. Koi susah koi. Ya itu nama-nama ikan. Ikan mas, ikan lele. Assalamualaikum Le gitu. Tapi lu udah lihat belum sapi itu? Serius mirip Donald Trump. Iya benar gue serius. Nanti kalau ada orang yang tiba-tiba menuntut banget pengen lihatnya, lo posting aja, gue bantu posting. Memang ada sapi itu dari India, di India ya. Emang sapi di India, emang Iya. sapi. Kalau fans sejati berpikir bagaimana buat gebrakan buat orang yang dikagumi, bukan sebatas bacot. Biasakan Mayres. Apa nih? Tentang apa? Aku nggak tahu. Kalau fans sejati berpikir gimana buat gebrakan buat orang yang dikagumi gitu. Bingung mau pakai OTD persis. Kalau gue kan bukan fans sejati, nggak tahu lah, kayak kalau mereka mungkin fans sejati mungkin ya, dari itu mungkin gebrakannya. Tapi kalau lebih baik lagi konferensi pers aja depan media gitu. Supaya banyak Kalau yang- gua sekarang karena nama gua sudah opini Mayres, gua tuh tidak hanya membahas satu kasus, tapi kasus-kasus lain. Jadi jangan berharap gue tuh ngefans segila-gila itu ke salah satu artis. Yes, setuju. Ngapain? Kita bahas semua kasus gitu, ala-ala wartawan enjong gitu kan. Tapi setuju nggak sekiranya misalkan ini sudah tahu artis besar gitu, harusnya konferensi pers kalau memang melaporkan ya gitu ya kan. Hmm, Kan opini Mayres judulnya, ya opini lu seperti apa gitu. Pokoknya gue pemerhati masalah aja sih sekarang, Jer. Tapi gini, Mentelaah aja masalah orang ini gitu. Sebenarnya ada cara yang simpel, cuman dibikin kayak ribet gitu kan. Menurut gua. tapi kalau memang gini ya, masalah lapor-laporan ini kan semua warga negara Indonesia Raya Merdeka ini kan berhak melaporkan siapa aja yang mereka pikir, yang mereka rasa menyinggung atau apa, itu ya terserah mereka. Tapi kan kita nggak tahu jalan apa enggaknya, ya kan kita nggak tahu. Kalau masalah laporan diterima ya semua laporan pasti diterima lah. Pertanyaannya jalan apa enggak gitu, faktanya ada enggak, lengkap enggak gitu, itu aja. Tapi menurut opini Mayres terkait kisru ini seperti apa ya? Menurut gua banyak yang menumpangi kasus ini. Kasus yang mana nih? Kasus apa nih? Yang mana nih? Kasus mana dulu nih? Kasus yang katanya Nikita Mirzani ditipu 4M oleh BQ. Nah, harusnya ini kan personalnya dia sama BQ. Iya kan? Kita tuh nggak tahu, kita orang luar, kita nggak tahu transaksinya, kita tidak melihat dengan biji ini menurut gua ya, dengan biji mata kita tidak saksi tempat itu, tapi kita hanya mendengarkan tapa tipu yang isu awalnya, nih isu awalnya yang kita dengar di Komal terkait upaya hukum, gitu kan? Ada upaya hukum, gimana ya? Upaya hukum, nah salah satu upaya, bukan ini sebenarnya tidak termasuk upaya hukum, tapi salah satu upaya bagaimana caranya berlobi-lobian lah gitu, untuk meringankan gitu. Menurut lu ya, opini Ini yang gue dengar di berbagai macam Komal. Jadi di sini gue hanya menyimpulkan apa yang gue dengar gitu. Isunya seperti itu, isu awalnya. Lalu kemudian ada iming-iming dari seseorang katanya nih, yang gue dengar di Komal. Bukan gue tahu ya, gue nggak tahu ini. Ini gue hanya simpulkan apa yang gue dengar gitu di Komal-Komal. Lalu isunya itu ada janji manis dari seseorang gitu.
oh bisa, dia bisa, ini bisa, itu bisa, nanti akan dibantu bla 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 sehingga terjadi transaksi itu. Gitu katanya. eh Lalu kemudian tidak terjadi. Gua nggak mau nyebut kayak gitu perkutut. Gua nggak mau nyebut kayak gitu. Pokoknya gua nggak mau Nah, nyebut kayak gitu. katanya pihaknya ini diiming-imingin ada jenderal gitu atau apalah gitu Nah, kan. gua nggak tahu jenderal apa enggak. Pokoknya diiming-imingin lah janji manis lah seperti itu. Lalu kemudian terjadilah transaksi itu. Tapi gua nggak tahu ini siapa yang bertransaksi, siapa yang bertanda siapa yang menerima. Gua nggak tahu. Tapi intinya terjadilah perpindahan itu. Ini pun yang dijelaskan sama pengacara kemarin, terjadilah perpindahan uang itu gitu loh. Nah, kemudian ini diributkan oleh para fans. Karena si artis ini melemparkan bola panas ini menjadi liar di para fans. Para fansnya ada pada menagih lah, ada jadi debt collector dadakan lah, ada segala macem gitu. Walaupun mereka belum tahu dengan benar duduk masalahnya seperti apa gitu. Tapi which is okay karena yang ngerasa fans gila-gilaan lah ya gitu. Fanatik lah gitu, garis keras gitu, ya kan Ger? Setuju fanatik. Benar. Terjadilah perdebatan ini bla 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 sehingga terjadi permusuhan terjadilah circle-circle atau perkumpulan atau pro dan kontra tentang kasus ini. Seperti itu, terjadi pro dan kontra dan gue melihat kasus ini harusnya diselesaikan langsung secepat. Ini kan uangnya cukup besar ya, MM-an ya, cukup besar nominalnya. Harusnya bisa segera bergerak gitu. Yang bergerak ini kan bukan netizen, harusnya ini ke pengacaranya yang bergerak gitu sebenarnya. Tapi yang sekarang ini kan sudah mulai terlihat pergerakan. Ini masih cuap-cuap di Komal yang gue dengar ya, gue belum lihat press release yang resminya seperti apa, kita nggak ngelihat ya. Ya. Itu hanya cuap-cuap di Komal. Sudah mulai ada katanya mau akan dilaporkan dan lain-lain terkait 4M ini gitu. Yang gua lihat di sini adalah kenapa terjadi kubu-kubuan segala macam dan ada kasus peminjaman ini, ada kasus ini, uang ini. Ini tuh dan ada permusuhan satu sama lain. Ini tuh sebenarnya ditumpangi. Kasus ini sebenarnya ditumpangi oleh orang-orang punya kepentingan tersendiri gitu. Karena secara logikanya ini transaksi uang yang dilakukan secara diam-diam hanya beberapa orang yang tahu, lalu kemudian ke blow up di media, di masyarakat, di para fans gitu. Ya nggak, Jer? Ya. Gue bisa bilang ini diam-diam karena memang yang transaksi itu kan hanya di circle mereka aja gitu, di balik layar bukan di media gitu. Lalu kemudian ke blow up lah di sini. Yang menurut gue ditumpangin lah oleh beberapa oknum yang punya tendensi tertentu, punya tujuan tertentu, punya niat tertentu. Seperti itu, lalu terjadilah kubu-kubuan, circle-circlean, saling menyerang satu sama lain. Seperti itu. Ini kita kan ada PH dan mereka Jartum lihat Love Orange gue udah pakai kacamata baru. Love Orange kacamata baru. Kata akun nama Perkutut Bolong, tapi beneran nggak bola lempar itu dari mulut artis tersebut katanya. Berarti Dan kalau dari itu gimana, Wes? Nah ini nanya berarti bola lempar itu benar apa enggak? Dia kita nggak tahu benar apa enggak, kita nggak tahu. Kita ini hanya orang yang mendengarkan juga ya, Jer ya. Gitu. Oh juga cuman melihat aja ya, karena pernah gue lihat artis tersebut pernah naikin story-nya di Igoy kalau nggak salah, itu dia bertanya ada foto orang yang dia pasang dan ada yang kenal ini siapa, itu seperti pakai seragam gitu. Itu aja sih dulu sebelum gonjang-ganjingnya kasus ini. Itu apakah itukah orangnya atau apa gue juga nggak tahu lah ya. Karena ada juga gue lihat di Instastory ini loh yang pakai jas itu loh di ruang sidang, pakai jas bapak-bapak yang sudah usia. Iya kan? Pakai jas kalau nggak salah deh. Pokoknya kayak gitulah gitu. Terus ada caption ini nggak mungkin agak ini ya, tapi seperti inilah kayak kembalikan karena uang itu bukan hanya uang dia tapi ada uang-uang orang-orang lain gitu di dalamnya.
gitu ya. Nah, benar, ada juga dia tweet itu benar. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira lah seperti itu pengertiannya gitu versi gua nggak hafal soal kalimat Pak Adi Marwan, tapi pesan PH-nya di situ, pertanyaannya juga woi, nggak tahu, kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu siapa pegang uang itu, kita tahu nggak tahu uang itu mengalir kemana, kita nggak tahu. Kita ikutin aja sama-sama teman-teman, kita ikutin aja sama-sama gitu gimana perkembangannya. Tapi menurut lu Mairis gimana sih? Misalnya ini seorang artis ya, harusnya memang kalau ini melaporkan tuh konferensi pers, bukan harusnya menyampaikan atau diposting surat laporan itu. Konferensi pers nggak sih harusnya gitu? Mungkin yang jawaban gue sedikit mengecewakan. Tapi gini, tidak semua hal harus di konferensi pers. Mungkin ada hal-hal yang harus menggunakan blow up-nya tidak harus menggunakan pers, tapi menggunakan para fans juga bisa. Para fans juga bisa. Tergantung case-nya, tergantung efek sampingnya dan pokoknya seperti itu. Mungkin tidak semua gini. Konferensi pers itu ada tujuannya gitu kan. Mungkin orang melakukan konferensi pers dan tidak ini ada tujuannya masing-masing. Kenapa tidak melakukan konferensi pers atau mungkin ditunda dulu atau apa nggak tahu gitu. Atau tapi mungkin belum konferensi pers sekarang ya, gitu bisa jadi. mungkin belum sekarang juga ya, mungkin belum sekarang, mungkin jalannya dulu lewat fanbase ini gitu. Kalau gue sering nonton nih permasalahan Niki, siapa sih yang nggak tahu? Pernah tahu Niki itu kalau biasa ngelaporin, dia pasti konferensi pers. Dia mengecek laporannya aja jalan apa enggaknya, dia pasti ada media gitu yang ngikutin ya kan ya. Nah ini sekarang kan Niki di dalam sana, ya kan ya. Pasti bisa dong konferensi pers diwakilkan oleh pengacaranya mungkin ya kan. Harusnya konferensi pers kalau memang serius untuk melaporkan ini, karena ini uang yang besar. Tapi kan pengacara kan kemarin itu yang gue lihat ya, tidak menceritakan secara gamblang uang ini untuk apa, tapi lebih fokusnya ke benar terjadi perpindahan uang itu kan. Lebih ke situ yang gue dengar. Gue tidak mendengarkan uang ini awalnya apa, untuk apa tujuannya dan lain-lain. Itu Ya sih, tidak jelas gak sih? tidak dijelaskan secara gamblang. Tapi kalau untuk perpindahan uang ini itu benar adanya gitu. Tapi uang dipegang siapa dan lain-lain tidak dijelaskan pun. Siapa yang bertanda tangan di kwitansi itu pun tidak dijelaskan. Uang ini untuk apa tidak dijelaskan secara gamblang. Jadi kita patut mempertanyakan itu juga gitu. Gue sebagai media ala-ala di TikTok ini pengen mempertanyakan juga sih gitu. Wajar sih ya media mempertanyakan itulah ya, karena gak berani juga kan harus membahas ini, mengawal kasus ini yang kita dengar aja nggak jelas nih uang apa gitu kan. Iya, hanya sebatas benar. Intinya adalah sebatas terjadi perpindahan itu betul adanya, tapi di atas kwitansi atas nama siapa aja yang ada di dalam situ, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang kita nggak tahu, nggak dijelaskan. Uang itu peruntukan untuk apa gitu kita nggak tahu gitu. Gitu loh. Oh. Kata coretan akun yang bernama coretan tinta, buktinya sudah ada termasuk kwitansi, karena kalau di blow up pasti semua terlibat katanya. Oh nggak tahu lah ya, tapi kalau serius menurut aku ya konferensi pers aja. Dia bukan cuma di Komal doang yang tahu, ya kan pasti di luar Komal. Fans ini kan banyak, bukan di TikTok, pasti di Igoy, di tweet, dan di Facebook, itu pasti tahu. Dan akan menggiring kasus ini. Coba di mute dulu, ada cek kayak ada kena santet deh akun lu. Nggak ada. Oh, nah ini udah nggak ada. Kayaknya lu deh. Jadi gitu. Jadi kita pun dari awal pun gue pribadi dari awal pun tidak berani membicarakan itu karena memang kita tidak melihat dengan jelas, bukan membela siapa-siapa, tapi kita tidak melihat. Benar. Gimana ya? Kita tidak ada di lokasi. Mungkin kalau Aang mungkin ada koneksi untuk melihat apa. Kalau Aang, gua nggak tahu. Benar. Kalau gua jujur pribadi gua tidak punya koneksi untuk melihat chat atau apapun dari pihak NM, dari pihak artis. Gua tidak punya koneksi untuk itu. Kalau Aang gua nggak tahu dia punya koneksi apa enggak. Kalau dia bilang gua udah diceritakan dari pihak NM apa segala macam gitu. Mungkin dia punya koneksi, mungkin. Kalau gua tidak punya. Jadi gue tidak punya kapasitas untuk menjelaskan apapun. Gue pun bukan keluarga. Ya, benar sih.
hanya nuntut huru hara yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya pokoknya itu dari pernyataan kemarin gue lihat di live itu ada beberapa poin yang gue pengen sebagai orang yang suka ngomongin permasalahan-permasalahan ya di TikTok, nggak hanya kasus NM ya. Gue pengen mempertanyakan, emang terjadi transaksi apa? Uang ini uang apa? Siapa aja dalam kwitansi itu? Gitu. Kayak gue tuh takutnya apa ya, dengan kayak gini kan nggak konferensi pers, gue takutnya kayak 11-12 aja kayak yang kemarin ala ngelaporin yang bahas-bahas 4M ingin dilaporkan, ternyata ya keluar itu tidak ada pelaporan katanya terhadap ini sih tidak ada, itu kata. Tapi benar dong feeling gue ini ya. Setiap lu ngomong ada bunyi cerang-cering Ki Ajar Tom. Setiap lu ngomong ada bunyi cerang-cering gitu. Gak tau gue nggak ada cuy handphone gue. Nah, seperti itu gitu. Jadi kalau teman-teman nanya kayak gitu, kita nggak tahu, kita tidak punya akses lebih untuk mempertanyakan itu di sebelah di site-nya artisnya gitu. Kalau mungkin tahu, coba tanya. Harapan dari lu apa sih, Mayres? Harapan dari lu nih soal pelaporan kayak gini nih. Harapan. Kalau enggak gue dulu nih, harapan dari gua. Nah, Kalau bisa tuh konferensi pers saja, sehingga bukan cuma berharap di Komal, tapi fans-fans Niki yang lain di luaran Komal ini, sosial media lain, itu tahu dan bakalan menolong kok, pasti bakal mengawal kasus ini gitu. Masa seorang Niki cuma berharap sama Komal-Komalan yang itu doang penontonnya dan itu doang yang live gitu kan. tapi ada gini Kikir, ada beberapa orang yang gue lihat terlalu over pede, terlalu over gitu cara membelanya segala macam. Yang kadang-kadang kita harus menempatkan diri bahwa kita ini hanya sebatas fans loh. Iya benar. Ada batas-batasnya teman-teman. Kita jangan merasa kitalah Nikita, kitalah artisnya. Seolah-olah nih yang dipertunjukkan itu seolah-olah gue wannabe-nya gitu, gue wannabe artisnya gitu. Gue yang paling deket ya kan, gue nih sama keluarganya misalkan ya gitu. Memang mereka memang ada kalimat gini, gue kan tidak pernah mengakui gue sebagai NM dan lain-lain, gue fans fanatik, tapi tidak kelakuan cara berbicara kelakuannya itu ditampilkan seperti NM, padahal kita ini hanya sebatas fans. Jadi ketika kita menerima satu informasi, kita harus tahu dulu benar-benar gitu. Kalau hanya tapa tipu, kita nggak tahu nih tapa tipunya apa. Nah, contoh yang dikasih, memang pengacara kemarin sempat ngomong Bang Laburasa, siapa namanya ya? Bang Andi ya? Bang siapa itu Laburasa ya? Nggak tahu. Pokoknya itulah yang kemarin di komalnya ibu itu, ya, ibu pengacara itu. Poin-poinnya gue mendapat poinnya gitu. Poinnya ini, uang ini transaksi yang terjadi ini transaksi apa? Ini uang apa? Kalau pernyataan dia kan tidak ada kaitannya dengan itu ya. Tapi ini apa? Karena ini tuh uang yang kecil, tidak mungkin terjadi perpindahan uang sebesar itu tidak dengan maksud dan tujuan besar juga. Betul, Jar? Uang sebesar itu, terjadi perpindahan uang sebesar itu berarti ada diskusi atau transaksi atau pembicaraan, ya kita sebutlah diskusi lebih halusnya, yang besar juga gitu. Nah itu apa? Itu yang kita masih bertanya-tanya gitu. Dan kwitansi ini atas nama siapa? Yang menerima itu siapa? Alirannya seperti apa? Ya. Lalu berita yang soal ini kayak masih nggak jelas, dan bagaimana orang bisa mengawal dan ingin blow up kasus ini, sedangkan beritanya pun masih ada yang nggak dapat ceritanya ini uang apa, takutnya kan salah-salah nanti kan ya gitu. Iya. Ini kita berbicara sebagai orang awam aja ya, orang yang tidak tahu secara gamblang masalah ini. Jadi kita timbul pertanyaan karena kita kepo ya, pengen tahu kan. Karena yang aku lihat yang membahas ini mungkin udah tahu nih, mungkin makanya mereka berani membahas ini kan. Kalau orang yang seperti kita awam-awam ini kan nggak tahu ini uang apa. Mungkin kalau mereka yang di sana itu membahas banget ya, mungkin mereka sudah tahu gitu uang apa. Tapi kayak influencer besar pun tidak membahas, kayak siapa
yang sering ke persidangan yang artis itu tuh mbak-mbak tuh Si Emma siapa yang- Waroka. Emma Iya. Waroka kan sekarang pun Iya, kenapa tuh? tidak membahas. Heeh. Tapi kan yang membahas ini menurutku akun-akun yang tidak sebesar dia gitu, ngerti nggak? Iya, aneh aneh aja gitu kan. Kenapa apa ya? Dan orang ini kayak yang membahas ini tuh seolah-olah kayak dekat banget sama nih, padahal lu cuman fans gitu, bukan keluarga, bukan temennya gitu. Harusnya kalau gue pribadi nih, kalau ini sesuatu hal yang bersifat fatal atau tidak baik buat seseorang yang difansin gitu, maksudnya yang diidolakan, bergeraklah underground. Jangan secara masif di media sosial menurutku ya. Mm-mm. Tapi kalau ini memang sengaja di blow up, ya resiko apapun, ya jangan teriak-teriak nanti gitu. Ya teriak, misalkan kita beropini kayak gini, ada yang nggak setuju nanti kan, salah lagi, ya kan? Jangan kambing hitamkan orang lain. Iya, yang kambing hitamkan orang, benar. Karena yang menciptakan isu di sosial media itu kan Yang ya yang orangnya tahu-tahu ini kan, yang merasa tahu banget. Kalau kita mah kita nggak tahu. Gitu. nggak tahu, kita hanya berbicara apa yang kita lihat di media sosial, yang dibahas orang-orang di media sosial gitu. Edward katanya udah beli handphone, udah nggak ngeblur lagi handphonenya katanya. Siapa? Edward Oh ya, malah pribadi, malah dia rumah. dia sambil live si Ed. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi enggak nih King? Ayo, ada yang bertanya lagi? Tapi gue belum tentu ngasih tahu apa yang gue tahu ya. Gimana? Nggak ada. Gue nggak tahu apa-apa. Gue hanya mengambil rangkuman dari semua pembicaraan orang-orang di Komar, pembahasannya itu apa. Gitu. Rangkumannya seperti itu. Setuju. Versi gue. Ya kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau aku sih berharap ya ada konferensi pers sih, sehingga media wartawan tuh semua tuh tahu gitu kan. Dan bakalan gue yakin kasus kayak gini tuh menenggelamkan kasus Ruben dan Sarwenda kalau misal blow up tuh ya kasus kayak gini, yakin gue. Enggak dong, tetap naik terus Sarwenda dong. Followers gue langsung naik 1K lebih loh. Dalam satu minggu. Gue yang tahu Niki ini kan dia live aja penontonnya puluhan ribu ya kan ya. Masa kalau kasus kayak gini tuh kan udah tahu Niki di sidang aja ramai banget tuh, banyak meliput karena masa yang kayak gini nggak konferensi pers gitu. Gue lupa tadi mau ngomong apa ya. Aduh anjir, sudah Gue tuh takutnya aja ini, gue takutnya ini menurut gue ya, ini kayak si pihak yang dibilang menipu itu kan kemarin bukan ala-ala katanya ingin melaporkan yang bahas dan ada pajang foto-foto dia katanya. Itu kalau gue tuh udah persepsi kayaknya cuma nakut-nakutin doang, ternyata keluarlah si A dan menyampaikan ini ternyata bla bla tidak benar bla bla. Bener kan? Gue tuh takutnya udah 12 gitu cara-caranya kayak gini. Jangan sampai ada live seseorang inisialnya Permen ya. Live-nya si Permen. Tahu kan? Permen Pop. ya. Si Permen. Dia live-nya tuh aku tuh sedih Kak, aku tuh sedih kenapa aya naon gitu, yang permasalahan bukan lu, kita kan ini hanya fans yang menyuarakan, so why you sad, you're crying, why? Itu maksudnya tuh nggak selebay itu juga gitu, dia sedih dengan orang-orang yang berpindah, dengan orang ini, so what, itu hak individu masing-masing orang, why you crying, what's your problem? Ya mungkin dia adalah fans sejati ya. Makanya dia bisa merasakan gitu sakitnya idolanya gitu ya kan ya. Sejati. Kalau kita ini kan apa bukan fans sejati? Santai aja kasusnya ini kan. Kita ada teman yang mau pindah mau apa ya, individu masing-masing orang terserah gitu. Toh kita tidak ada tanda tangan kontrak dalam hal ini. Benar. Kita tidak diikat dengan satu perjanjian.
Iya kan, sah-sah aja orang tiba-tiba fans, tiba-tiba nggak ngefans itu sah-sah aja. So, apa yang bikin lu sedih? Lu tinggal memperkuat aja hati nurani lu yang membela, yang ngefans sejati, yang merasa fans sejati. Lu aja memperkuat diri lu biar lu nggak pindah gitu, ngerti nggak sih? Bener, kalau bisa suarakan ini sampai mendapat fans Nicky ini nggak sedikit loh, banyak kan. Jadi kalau cuman beberapa orang yang pindah kubu atau nggak mau bahas lagi itu jangan sedih gitu. Banyak kok fans Nicky, tenang aja, tetap aja bang. Tadi Rom ini di nobarin sil cuy. Ya kita ngomongin dia, kita nggak ngomongin dia loh. Kita nggak ngomongin dia. Hidup kita kakak sendiri gua ngatur kakak aja. Padahal nggak penting loh sebenarnya. Kayak laki ini kan cuma rakyat biasa ya kan. Ya. Fans. Dari tadi kita nggak ngebahas orang-orang di sebelah. Kita ini ngebahas siapa merangkum apa segala macam. General aja. General aja. Kita nggak bahas siapa sih personalis siapa gitu. Tapi yang masalah yang si Permen ini yang gue sangat lucu lihat live-nya itu di YouTube. Dia sedih dengan melihat orang-orang pada berpindah apa katanya fans sejati, fans negara terdepan tapi pada pindah, pada ini, pada itu dia sedih segala macam. Nggak perlu sedih. Ingat lu itu hanya fans. Kalau lu harus menguatkan diri lu harus yakinkan diri lu tidak berpindah. Udah itu aja. Toh kita tidak ada community yang resmi. Benar. Fokus aja deh bahas idola ya kan ya, nggak usah bahas yang nggak penting. Nggak penting. Lu aja sendiri, nggak usah sedih-sedihin, nggak usah nangis-nangisin. Mau meninggal tuh orang, lu tangis-tangisin. Fans Nicky banyak, bukan cuma mereka aja ya kan ya, gitu. Jadi jangan sedih, tetap fokus ke bahas idola lu sendiri dan jangan sampai bahas-bahas orang yang bukan artis gitu, yang nggak berpengaruh sama hidup lu, ngapain lu bahas gitu kan? Saya keperhatikan ini suka jelek-jelekin cucu Ake Jertum sama Preti. Kenapa? Ake sudah nyebut nama gua nggak dia? Gua nggak pernah nyebut nama dia loh ini. Gua nggak pernah cari masalah. Gua nggak bahas update apapun ya. Kita nggak bahas dia loh. Gua lagi asik-asik aja live, kenapa sih? Dikit-dikit dikait-kaitkan artis lu. Kalau dia merasa atau apa segala macam, apa yang kita Apalagi omongin merasa kita diri lagi dia. ngebahas Nicky, bener nggak sih? Iya. Yang Kalau dia merasa kita ngomong dia atau padahal kita nggak nyebut nama dia segala macam, gue tadi hanya berdongeng cerita fiktif aja, dia merasa apa segala macam, ya pikirannya negatif melulu sih, kita aja positif aja pikirannya. what in your mind? Malah memberikan saran kalau bisa konferensi pers di media di apa wartawan media gitu supaya tahu semua orang nih Nicky melaporkan ini gitu, karena kan biasa Nicky seperti itu. Siapa sih yang nggak tahu Nicky bagaimana dia melaporkan? Pasti semua media tuh tahu gitu, nggak mungkin cuma di komal-komal doang. Tapi mungkin tunggu timing yang tepat kali ya. Gua harap kayak gitu sih. Gua harap ya semoga itu terjadi gitu sehingga makin banyak lagi fans Nicky akan membahas ini, yakin gue. Berarti baperan ya cu istri. Nggak tahu lah. Gue tuh gini ya, gue sangat lucu ada orang yang mendominasi satu circle, mendominasi. Aduh, enggak. Padahal kita ini tuh media sosial, kita bersosialisasi bukan siapa yang dominan dan lain-lain gitu. Kita tuh sharing and caring gitu, bukan siapa yang paling dominan. Dan gue sangat jijik dengan orang-orang kayak gitu. Ya. Apalagi kayak didewikan yang apa yang menurut dia benar, iya benar. Iya kan? Iya. Didewakan, diagung-agungkan padahal so funny. Iya, gue tuh bingung gitu. Ini yang artis siapa, yang fans siapa sih sebenarnya, gue bingung gitu. Anjir, gue bilang astaga, ini gue baru masuk ke dunia kayak gini ya, gue tuh sampai bingung. Yang artis siapa, yang fans siapa ini ya? Bingung gue sumpah. Yang gue tahu ya artis ini temannya siapa aja gue tahu kan ya, biasa masuk story kan ya. Kok nggak ada sih orang ini? Dan itu tuh yang gue lihat beberapa artis tuh emang sering terjadi, seperti kayak Vanessa Angel kemarin dulu tiba-tiba ada yang baru muncul. Gue tuh sahabatnya kemarin,
kayak gitu banyak gitu. Ternyata memang kayak gini ya dunia, apa ya, dunia artis kayak gini sih. Pada saat artis itu tidak ada, tiba-tiba ada yang ngaku sahabat, ada yang ngaku-ngaku sebagai paling dekatnya, ada yang sebagai bla bla bla. Gue nggak ngerti gitu, padahal gue nggak lihat tuh lu siapa gitu. Bingung gue sumpah. Makanya yang kemarin-kemarin itu waktu gonjang-ganjingnya yang mengganti foto profile gitu kan. Ini gue sampai bertanya-tanya dalam hati, ya artis siapa, yang fans siapa sih ini ya? Gitu gue bilang. Sehingga terjadinya sesuatu, tiba-tiba orang itu baru tersadar gitu. Hah, kok baru tersadar, kemarin lu dukung-dukung aja anjir gitu kan. Bingung gue gitu. Setelah ada beberapa, bingung lah gue. Jadi itu aja ya harapan aku, kalau bisa konferensi pers saja, sehingga media sosial yang lain fans-fans Niki itu banyak, bukan cuma di komal-komal itu doang gitu kan. Jadi fans Niki yang di Igoy, di FB, di tweet mungkin itu pasti bakalan nge-up masalah Niki ini yang diduga ditipu gitu kan. Itu aja, konferensi pers saja. Gak mungkin Niki ini berharap cuman beberapa komal doang yang ngebahas itu doang gitu. Maksud aku tuh kalau bisa lu sebagai fans harus bisa ngap ini, harus gonjang-ganjingkan supaya banyak yang membahas gitu. Jadi gini, ini yang gue baca ya, jika jadi ada orang yang sering menempatkan diri sebagai pihak yang paling benar, selalu ingin menjadi pusat perhatian, sulit menerima kritik dan menikmati ketika banyak orang mengagungkannya. Orang ini biasanya berperilaku haus pengakuan atau validasi, memiliki ego tinggi, suka mencari pengaruh atau influence, sedang berada dalam posisi otoritas, kurang terbuka terhadap pandangan yang berbeda gitu. Benar. Jadi menghormati seseorang itu boleh, tetapi jangan sampai kehilangan kemampuan untuk memeriksa fakta, yang berpikir sendiri. Tidak ada manusia yang selalu benar, sehebat apapun profesinya. Iya, setuju. Halo Bang Long. Halo Bang Delong. Selamat malam. Kembali lagi kita di acara Opini Maires. Aduh. Jangan saya terpoin. Dia kasih paksur kah? Bagaimana pendapat Abang Bang Delong dengan apa yang diduga ada katanya untuk melaporkan kasus yang lagi gonjang-ganjing ini atau mal doang ya? Kalau berita-berita simpang siur itu kita belum tahu kepastian dan kevalidannya. Tapi kalaupun memang itu benar, saya sih berharap cobalah berhitung dulu, ngambil langkah. Itu aja. Kasihan teknikinya, Niki. Itu aja. Katanya Gilis Bang, beneran Niki akan melaporkan gitu. Katanya Gilis buat pelaporannya. Benarkah itu Bang? Kalau itu, makanya saya bilang itu kan masih simpang siur. Tapi kalau mereka nih berani mengungkapkan, silakan monggo. Iya. Itu. Karena mungkin mereka tahu lah ya ceritanya gitu kan. Kalau kita ini nggak tahu ya kan. Tahu dari mana? Kalau dia tahu berarti dia ikut terserta dong. Enggak, mungkin bisa juga orangnya cuma mendengar aja Bang, bukan termasuk. Berarti bukan tahu dong. Kan berarti beda dong. Tahu sama mendengar itu kan beda konteksnya. Pernyataan gua tadi, kita hanya mendengarkan, memberikan merangkum apa yang kita sudah dengarkan dari komal per komal gitu, dari komal-komal lain. Ya, itu aja tadi. Iya kan, ini kan kita menganalisa mereka ya. Mereka tahu atau mendengar. Kalau tahu sama mendengar itu beda. Oh, iya, kalau tahu berarti kan dia melihat. Gitu loh. Makanya saya bilang silakan kalau mereka tahu. Tapi hati-hati juga kalau mereka akhirnya kecengklek kan gitu. Bahas aja ya kan, kalau tahu ya kan ya bahas aja. Bahas aja. Fokus bahas kasusnya, bukan masalah yang nggak artis dibahas gitu kan, nggak fokus jadinya itu.
Yang lucunya tuh yang saya denger ya kan, kayak tadi, kayak Nol Delapan bobo nama Bang Jentrum. Gue bilang kenapa lu Nol? Gue bilang lagu-laguan Angil. Lalu Nol. Gue ketawa pengen ketawa. Iya. Tengil lu Nol, kalau gue liatin lama-lama lu Iya loh, tengil emang. baru bisa cuman bikin musik aja udah langsung setengil itu gayanya. Ya elah. Nggak, gue kaget tadi gue pas lagi buka TikTok ya kan, lewat ke beranda gue, dia lagi live. Gue bilang bawa nama tengil, tengil lu. Padahal selama ini tidak ada membahas dia ya kan ya selama ini. Iya. Dan dia tuh gak ada efek sama sekalipun, dia mau ngomong apa gak ada efeknya loh. Iya. Lu cuman menciptakan lagu doang seakan-akan kayak lu paling show off gitu. Norak lu kalau ngomong lo. Bener, kalau gue lihat makin tengil gue lihat dengerin ocehannya. Gue bukan membela Bang Jentrum, enggak ya. Selama gue lihat dan selama gue amati, Bang Jentrum nggak ada ngomong apa-apa tentang lu. Tapi lu nyinggung nama Bang Jentrum, nyebut lagi. Ya karena dia bukan artis, ngapain aku bahas? Mending aku bahas artis, ya nggak Mayres? Iya, mending gue bakar WNBA sama Ruben naik followers gua. Iya, engagement naik, bener nggak? Ngapain bahas yang bukan artis, itu buang-buang waktu bodoh sih sebenarnya. Baru ngejual jazz, jual lagu aja udah kayak seakan-akan dia paling show off di TikTokan ini. Aduh. Buat kalau Ingat ya Nol ya, gue selama ini diem loh Nol. Bener. Gue selama ini diem loh. Iya, betul. Terus sekarang ini makin tengil gitu loh ngomongin orang. Kalau lo jengkel sama gue, temuin gue di mana yo. Mujabanin lo, jangan sok keras lo kalau hidup di komal begini mah. aduh, kalau Bang udah ngomong kayak gini, kesel dia nih, udah kesel dia. Capek ya kan bang sebenarnya kebacot-bacotan komal-komal gitu, mending ketemu. Iya, bener Bang. Kayak kekanak-kanakan aja atau apa bacot-bacotan, komal-komal, ngata-ngatain, kalau ketemu enak gitu, saling gitu kan. Membuang waktu untuk supaya menghadap ke PN aja kagak bisa, tengil sok paling sok off Bang. Baku hantam tuh lebih bagus gitu kan daripada batu kayak mama jadinya. Iya. Saya perhatikan itu kok jadi makin lama makin tengil ya, saya perhatikan ya dia saat dia live. Aku nggak lama nggak nonton sih, nggak. Kenapa lu nggak berani nonton? Takut juga lu ketahuan wajib lu siapa. Kalau tengil ada isinya, oke ya. Maksudnya capability-nya itu ada, tapi tengil nggak ada capability gitu. Iya, cuman bisa menciptakan lagu doang, jadi seakan-akan paling show off. Siapa gue mau tanya sama dia, siapa yang ngebela dia? Ayo, ada apa nama gue? Masa paling tengil? Ya paling mama Facebook gitu. Dia circle-nya itu doang, circle-nya itu nggak luas, circle-nya itu doang Bang. Apa mentang-mentang lu sudah di masuk ke ranahnya fanbase gitu, jadi lu makin tengil gitu. Gak berlaku kalau sama gue mah kayak gitu. Ya mending fokus membahas idolanya ya kan ya daripada membahas yang bukan artis. Iya. Fokus Lu aja kasih membahas tahu semua. caranya gimana bisa bebas, caranya Nah, benar. gitu. Bagaimana caranya 4M ini balik gitu kan. Bukan lu ngomongin orang. Udah paling suci aja kayaknya di TikTok ini dia. Orang lah digoblok-goblokin, digoblok-goblokin. Kita aja udah bahas hal lain ya Bang Long ya, udah sampai ke Sarwenda, Ruben, ada masalah lain lagi ya. Dia muter-muter di situ aja kayak orang autis. Walaupun ya, nih gue kasih tahu ya sama lo yang 08 ya. Walaupun lo bilang kita ini goblok bodoh, tapi kita tidak pernah namanya minta-minta ke orang. Aduh. Ya, paham tuh Nol. Sok paling tinggi, sok paling wow.
Jijik lama-lama gue dengerinnya. Iya. Nanti dia menghina fisik orang bang, kayak Apri katain kaki Mbak Apri pecah-pecah segala macam, dia nggak ngaca dirinya dia kayak apa? Nggak pantas. Ngatain orang profesional. On cam kok, kalau on cam tuh baru berani menghina fisik orang. Itu. Ikan buntel lah apa segala macam. Wah, tadi pas lagi bangun gua siang-siang gua lihat pas buka TikTok loh ngapain bahas si Bang Centrum, gua bilang nih gayanya. Padahal aku nggak ada ngebahas-bahas dia ya kan Bang. Aneh gitu. Iya. Kalau pamor lo sama Bang Centrum, makanya tampakin wajah lo. Kalau Bang Centrum tampakin wajahnya. Fisik kayak kalah apalagi pamor bang. Enggak, padahal aku ini cuma rakyat biasa loh gitu, bukan artis gitu. Ya, anjay. Aku ini rakyat jelata gitu. Sedangkan mereka ini kan orang-orang kaya raya lah. Gitu. Tapi gini bang ya, waktu gue masih di circle-nya dia dulu, dia tuh pernah menghina orang yang bikin musik yang segenre sama dia gitu bang. Dihina, wah musiknya jelek masih bagusan gua, ini bla 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 gitu kelakuannya. Tahu gue itu sama, ada kan yang bikin musik juga, tahu gua. Iya. Makanya gua waktu itu kan gua stop orang itu supaya ngapain kalian ribut tentang masalah begini? Biar nanti lu bikin biar makin meriah kan begitu. Benar, buktikan aja kreatif lu begini, kreatif dia begitu. Orang bisa menilai sendiri, iya enggak? Iya, kalau lu menjatuhkan dia yang ada lu terjatuh, lu gituin. Iya, benar. So oke itu. Kayaknya turunkan. Awas kau Kenyon ya, notifikasi gua nggak bunyi-bunyi Kenyon. Awas kau Kenyon. Apa Brimo? Notifikasi apa Brimo atau apa WA? Apa gimana? Brimo nggak laku di luar negeri kadang-kadang loh. WA. Oh WA. Itu nggak penting. Maksud gua gini ya, apa sih masalahnya gitu. Sampai lu nggak bisa move on gitu. Iya loh. Kayak autis nggak sih? Bukan autis lagi sebenarnya Meres. Kalau gue lihat mah Itu mulu tiap gua hanya bahas Sarwenda aja ini udah enak lagi nih bang. Itu mulu, gue pengen cari lain nih. yang lain kayak move on kayak lu bicarain tuh Roy Suryo kan gitu, ijazah palsu biar makin terkenal lu. Iya, benar. Jangan orang yang bukan artis dibahas gitu loh. Aneh. Aneh. Ya katanya fans garis keras, kalau sebagai fans garis keras fokus membahas idola lu sendiri gitu. Jangan bahas yang bukan artis. Kalau lu ngapain lu bahas orang yang pernah, misalkan kayak Becky kemarin ya, yang dibahas orang yang ketemunya. Kenapa nggak kepalanya aja sekalian yang lu hantam gitu? Ngapain ekor-ekornya, badan-badannya yang hantam, kepalanya aja langsung gitu. Nah, yang ada kan berarti kita bisa baca kualitas dia kan hanya sebatas kayak apa ya, geser kaki. Kenapa saya bilang geser kaki? Karena dia nggak mau meluas. Contoh ya, kalau dia bisa menciptakan lagu hal seperti itu, dia bawa dengan masalah-masalah yang lain. Contoh kayak perpolitikan, ya kan? Terus Roy Suryo ini, ya kan? Terus masalah ini, nah itu bakalan naik. Ini kan enggak di tempat kayak geser kaki jatuhnya. Iya kan? Ini kayak Mayres, makanya disebut sekarang opini Mayres. Jadi berkembang. Gitu loh. Kalau lu tantrum dengan bahasa Bang Centrum ya, berarti lu merasa dong. Padahal tidak ada merugikan idola dia, tidak ada, merugikan orang lain tidak ada. Apakah aku menerima transparan pun tidak ada sama sekali ya Pak. Apakah aku juga menyop-nyop orang? Tidak ada. Karena Dia aku tuh hanya kayak- biasa. Bang Long, Jelata. Bang Long dia itu nggak kayak kita yang nggak bisa bahas secara ilmiah, secara ilmu gitu, nggak bisa dia nggak bisa cop-cop kayak gitu, nggak bisa. Kalau tengil-tengilan dia jago. Iya, bener. Tengil-tengilan kayaknya jago dia. Cuman kan batas ketengilannya kan bisa kita under, bisa kita counter kan gitu. Iya, orang tengil itu orang tengil itu kan emang kosong sebenarnya. Aneh sih.
Ah, jangan minta di TF, ntar diinjak lagi. Ah, Tadi injak lagi, udah menerima bantuan, udah memakan kebaikan orang, diinjak lagi orangnya, kayak nggak tahu diri kan? Itu Dia semua nggak kan. bisa. Dia bukan tipikal orang discuss secara intelektual itu nggak bisa. Iya, kalau menurut aku gini ya, kalau lu sudah pernah memakan bantuan orang, makan hasil jerih payah orang ini, setidaknya lu diam. Kalau lu nggak suka, diam aja, gitu. Kalau lu mau balikin ya, kalau lu bisa balikin aja nih. Gua nggak mau makan uang lu haram. Nih gua balikin, gitu. Ngapain gua harus apa? Itu udah jadi darah daging yang lu makan dari pemberian orang itu kan. Itu masalah. setidaknya gini lah ya. Kalaupun kita bermasalah, setidaknya ada orang yang mengingatkan, udah jangan terlampau los. Itu loh setidaknya. Ya harusnya ada. Cuman kan yang namanya circle belum mempengaruhi gitu. Ini malah sok ketengil-tengilan. Ya sebatas itu kemampuannya gimana dong bang? Emang dia bisa diajak bicara secara intelektual? Nggak bisa. Dia bisa diskusi secara intelektual? Nggak bisa. Gue kasih tahu Lenol ya, nih gue yang mencoba supaya lu masuk ke ranah ini, lu bikin keributan, gue coba untuk backup waktu itu, jangan norak lu. Oh ya, Nah, lu kan dulu ribut sama lu dulu awal mula. oh lu backup dia dulu. Oh makasih loh bang Long. Lah, kan sampai gue bilang sama dia, mendingan lu keluarin kreatif lu. Nah, setuju. Lu menciptakan lagu. Gak usah lu ikut huru hara. Iya. Kan itu dia mulai dikenalnya. Aku pun dulu itu bang sudah pernah juga membantu dia ini. Nanti Kigoy, ntar aku posting ulang. Aku bantu bang, beneran. Aku bantu dia, aku posting ulang. Makanya orang-orang pada tahu yang di Igo-Igo itu. Arah lagunya dia kan sampai gue bikin di VT-nya Niki kan gitu. Sampai dikenal. Kok jadi makin Ini bukan mengungkit ya. Kita ini bukan mengungkit ya, tapi menceritakan soal menuju kalau ya harusnya jadi teman itu ya kalau bisa ya membimbing, fokus aja berkreatif gitu, kreasi gitu. Betul. Kalau lu akhirnya menjual lagu lu itu terserah, berarti keuntungan lu kan gitu. Ya tapi lagu-lagu yang dijual itu hinaan. Iya, maksud gua kan dulu nih, ini kan kita menceritakan dulu Mere. Dulu. Itu kan dia masuk room itu kan karena ada keributan yang gue dengar. Iya. Dulu, kan mencoba untuk menetralkan. Sampai gue bilang di situ kan ada si Elang, ada si Pengikut dia kecil dulu bang. Gedean gua pengikut dia dulu di akun gue yang ke band itu kecil pengikutnya. iya kan keributannya sama lu di awal. Tahu gua yang melerai. Sampai gue bilang udah, Maires kreatifnya itu membicarakan permasalahan. Lu kreatif, lu di lagu, udah lu fokus aja ke situ. Semakin banyak orang berkreasi tentang masalah kayak Niki ini semakin juga naik. Kan begitu. Iya. Kok kesini-sininya gue liatin makin tengil. Tengil banget. Ya kalau tengil ada isinya oke lah, orang sebatas itu doang tengilnya gimana sih? Jadi gak malas aja. Iya. Gue gini bang ya, gue bang ya, kalau gue tipikal orang bang kalau beradu argumen dengan yang ada isinya, gue ilmu buat gue juga bang. Gue nyerap ilmu juga. Bukan gue cuap-cuap berantem tapi gue nggak nyerap ilmu orang. Gue nyerap bang. Gue serap. Gue senang berdebat. Tapi harus ada isinya. Kalau nggak ada isinya gue malas bang. Betul. Karena kan kita juga butuh ilmu juga, walaupun musuh kita untuk debat kan gitu. Iya. Kan gitu. Karena kan otak kita kalau nggak kita asah, hanya jalan di tempat, otak kita nggak berkembang. Tumpul yang ada. Apaan pakai uang dolar cuma 10, emang bisa WD kadang-kadang kajero ya. Makanya sekarang gue lagi apa VT doang, gue lagi nggak masuk live pembahasan Saraweda karena menurut gue tidak ada sesuatu yang wow nih dibahas nih gitu.
Ya nggak sih, Iya, Den? betul. Karena kan posisinya sudah ada kata untuk bertemu kan. Ya. Jadi kita calling down. Itu sepakat saya. Bukan Ya, jadi, memperbesar lagi huru haranya. Begitu caranya. Nggak kayak lu 08 malah memperbesar huru hara. On. yang nggak ada diada-adain, so paling, aduh, nggak ngerti. Geli gitu, malah geli gitu. Kayaknya aja sampai gue bilang udah mendingan tuh bagus tuh si 08 tuh kreasi lagunya. Dulu gue sampai gue naikin loh, bener. Gue bukannya ngungkit, enggak, ini kilas balik supaya teman-teman paham. Tapi sekarang bukannya fokus bikin konten itu untuk artis, tapi untuk menyerang pribadi sekarang. Iya, Seperti April kemarin dibikinkan lagu loh spesial banget gitu. Itu oh di luar dari ini ternyata gitu kan. Kenapa nggak fokus Dan aja? ternyata dia dibayar orang. Ada, gue tahu siapa yang bayar dia. Yang ikan, yang ikan itu kan, ikan buntal itu kan, Iya. itu ada yang bayar dia. Astaga, bisa kayak gitu ya? Ya emang spesialisnya dia gimana dong ya? Padahal merugikan fans Niki tidak, merugikan Niki tidak gitu kan? Nggak ada hubungannya sebenarnya gitu. Ya namanya, ya gimana ya? Bingung juga ya kan ya, kenapa kalau merasa fans garis keras, bahas aja idolamu. Tapi gini, gua bukan gua mengagungkan Cici Halo apa enggak. Dia kemarin cerita ke gua, Res, lu bahas kasus ini aja, Res. Lu makin banyak lu bahas kasus, followers lu makin banyak, lu makin berkualitas, ilmu lu makin dapat banyak segala macam. Cici Halo ngomong gitu ke gua. Ada positifnya juga disampaikan. Iya benar juga ya. Jadi gua gak kayak orang gila yang muter di situ aja gitu loh, Bang. Ilmu gua Kak Gude. thank you. Bahas apa sih rame-rame? Jadi nggak monoton gitu tuh hidup, itu mulu. Iya, kadang gue sebelnya gini loh, gue baru buka TikTok kayak nggak, gue lihat masalah orang, masalah pribadi orang, nggak ada lain apa ya? Nggak ada emang. Gue gak mau dibikin jurang, takut. Bahas kayak tuh Ray Suryo sekarang sudah masuk tahanan Polda, kan gitu. Atau Bahas MBG yang ketahuan korupsi itu kan? MBG. Atau Pertamax yang lagi naik gitu kan? Nah yang lagu Bahlil itu, nah itu keren tuh lagu Bahlil ganteng itu viral tuh kayak gitu. Iya nggak bang? Bang tahu nggak bang? Aku aja yang lagi main-main di koma-koma nih sama si El sama yang lain. Itu aja kena juga, dikatain juga gitu. Sama yang lain nggak ngerti juga. Padahal lagi asik-asik aja kita ini main-main di koma, tebak-tebakan itu salah aja. Gue cuma nanya, John. Wah, ini juga Jertum ini ya. Gue lagi migrain nih. Enggak, kita kan lagi asik-asik aja kan di koma biasa kan main-main bareng. Iya. Nah kadang salah aja. Mereka apa kayak anak-anak kan apa segala macam. Padahal kita asik-asik dengan dunia kita sendiri gitu. Tapi giliran mereka dibahas marah. Nah marah, benar. Dia bahas orang bisa, tadi bahas marah. Kayak gini nih, gue langsung ngomong, PLT. gue langsung ngomong 08, pasti dia tantrum. Nah Tantrum lucunya, 08 aja bentukannya gue nggak tahu Bang Delong. sama apalagi gue main restoran tahu tuh. Nggak pernah on cam. Dibilang lagu dari Katanya lagu dari konsep. konsep tai, mukanya jelek sekali tai. Ini masih bang. Emang lagu dia apa, lagu yang viral banget ya, apa lagu viral Tai lagu dari AI dibilang dua dari AI marah-marah. Katanya konsep. Konsep apaan anjing? Jadinya apa ya, hasil karyanya dia akhirnya dijatuhkan kan. Enggak, Harusnya gue juga udah gak respect Bang Delong semenjak lagu-lagunya dia untuk menghina orang anjing kayak bentukannya bagus aja. 08 lu makanya sosialisasi on cam anjing. iya, maksud gua kan ini loh akibatnya, ya kan. Harusnya kan kreasi dia, kreativitas dia kan naik dong. Kalau memang tujuannya benar, kan begitu. Tapi kalau tujuannya salah,
ya hancur nama kreatifnya. Ya balik lagi demi duit. Bayar. Sebel gue tadi siang gue baru buka TikTok tiba-tiba ngomongin Bang Jenprom. Kalau gue ngomongin lu mau nggak lu? Kadang gue tanya. Terus yang ngomongin gak pernah on cam di kamera di setiap live ini najis. Lu ngeledek gue maksudnya. Ini gue on cam. Lu kadang-kadang lu sentil juga. Udah bang, udah semua udah tahu lah dia mukanya kayak mana. Oh, gue udah on cam tuh ya. Tak jangan dibilang gue nggak on cam. Lu, Nanti dibikin lagu jelek loh, nanti dihina-hina bentuk fisik lo bang. gue sih nggak masalah. Tapi kan yang akhirnya bisa tahu kartunya dia kan gua. Buka kartunya sekarang, cepetan. Sama orang tua lu kayak gitu ya nggak sopan, El ya. Aduh, tiba-tiba banyak yang nonton. Enggak, gue sih nggak masalah. Jadi cuman nggak maksud gue gini loh. Kalau lu sudah berani ngomongin orang, berarti lu siap juga diomongin. Mau nggak sekarang lu ngomongin? Nah itu. KL jangan kompar. Aku gak kompar. Emang kayak gitu kakeknya. Ya gue mah gak pernah takut. Gue mah selalu on cam. Kalau hidupnya aja kayak hidupnya aja oke. Enggak, gua tahu lu naik ke sini gara-gara ada good day kan ya kan. Enggak. Emang dari tadi gue udah naik. Terus Dari berapa tadi aja Bang Blong tuh yang 200 gue harus klik ke gue tahu. Balikin Bang Blong cepet ke gue. Astagfirullahaladzim. Parah, kacau bang. Ini kacau sih. Gue udah kasih mereka Mister Mijul. Siapa Mister Mijul? Gue gak pernah on cam. Kalau setiap live pasti on cam. Anjing. Bahas Ya. tuh bagaimana page kita bisa keluar, upaya apa, begitu. Jangan yang hantam yang pernah hantam atau pernah ataupun kalau bisa lu hantam kepalanya gitu maksudku. Gitu. Ngapain ngeladenin orang yang pernah ketemu, ini bukan artis. Mending yang terkait sama artisnya ini loh. Ada dua balik penyakit, hantam aja itunya. Itu maksudku. El tadi challenge bang Long. Banyak duit dia. Amin ya Allah. Gue mah kalau banyak duit amin aja. Jangan ntar gue ditagih aja sama si El. Bang Long aja waktu dapat challenge gue nggak dikasih kata gitu dibalik. Gue kayak gitu. Wah. Kalau saya sih gitu. Jadi kalau lu 08 berani ngungkapin nama orang. Kalau kita lagi ngungkapin nama lu tantrum nggak? Tantrum lah. Pasti tantrum. Nah juga Kang Cilok. Ini pun pasti nanti dibales lagi ya kan gitu. Dibalas pakai lagu. Pertama kali kenal itu karena gue nyuruh temen-temen tag lagunya. Enggak, gue udah gak respect udah. Jadi jangan norak, jangan kepengilan. Dan memang yang gue dengar dia dulu awal-awal itu masih kecil yang gak ada yang mau dengar lagu dia disupport orang kayak berbayar gitu loh. Iya, gue juga denger itu disupport berbayar. Sama Dev. Kalau gue sih nggak masalahin gitu Meresnya. Kalau gue ya nggak masalahin karena itu jadinya haknya dia. Ya. Di saat dia lagi buka live ternyata ngomongin orang, lu ketengilan. Tengil. Gitu loh. Sedangkan yang lu omongin itu orang nggak pernah lu ketengilan namanya. Coba ajak dia debat secara intelektual, secara ilmu ya. Dia bisa apa? Enggak bisa bang. Dia pasti jawabnya itu ngaco kayak ya itu tengil. Nggak bisa dia. Lagi berantem emang ada wujudnya. Anjing. Maksud lu hantu maksud lu? Lah kita nggak tahu wujudnya kayak gimana. Nah kalau dia orangnya ganteng lu jatuh cinta lagi El. Anjing. Gue kenal Meres. Apakah gue pernah berdebat sama Meres? Pernah. Gue pernah sama Meres? Pernah. Kemarahan gue karena ada sebab. Itu pun langsung close. Nggak ada tuh gue panjang-panjangin. Iya.
Betul. Sempat kesel, gue kesel juga. Cuma pada akhirnya gue buat apa? Bang Long juga diam, Bang Long juga. Udah gitu kita fine aja udah. Ini enggak, malah ke sono-sono terus. Sana kemari. Gue bukan membelain Bang Jentrum, enggak. Cuman gue gedek aja gitu. Lagian juga Jertin nggak butuh pembelaan, bocah dablek. Ya aku cuma ada majem aja, nggak ada yang bahas-bahas dia. Keras kepala. Yang ini maksud Bang Jentrum adalah kalau kalian pengen bicarain 4.000, ngomong aja terus. Iya, diam aja, benar. Kan memberi saran. Orang memberi saran salah. Masalahnya memberi saran ini bang adalah orang yang mereka benci. Kata si Randy, ama penjual tas bla 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 itu Berkas pernah. Ya mereka sefrekuensi sama, kelakuannya sama, sefrekuensi udah. Frekuensinya tuh sama, ketemu frekuensinya udah. Tengil. Tapi Nah, bedanya kecuali yang mereka junjung ini ngasih saran, walaupun itu salah apa benar, ya iyaan aja dibenarkan, ya setuju, ya gitu. Nah kalau orang yang ngasih saran orang yang adalah orang yang mereka benci ya nggak mungkin lah. Terus si Bang Jentrum ngasih saran. Tuh Jentrum. Becky ada Maira, kenapa nggak mereka naik? Kan itu saran. Iya. Maksudnya itu kalau lu paham ya 08, lu punya otak harusnya berpikir, iya. Ngapain gua mau jadi komal, gua naik aja langsung ke rumah ke Nah, setuju. Itu loh. Ini mumpung ada orangnya, kemarin dicari-cari. Dia tidak punya kemampuan Udah samperin lah, gas. Dia tidak punya kemampuan untuk berdiskusi seperti itu. Kalau tengil-tengilan dia jago. dia kayak gimana sih bentukannya? Gue mau lihat dah. Maires yang tahu, katanya saudaraan sama Maires. Emang ya Res? Dia nggak gitu. Enggak semana, gue mau lihat aja orangnya. Ntar kalau Gitu kita lah. jatuh cinta, lu kan gampang Najis. jatuh cinta. Orang cakep tuh nggak pernah tengil-tengilan anjing. Yang banyak tengil pasti orang jelek. Iya benar juga sih sebenarnya. Iya juga sih. Pada umumnya seperti itu ya. Betul. Bukan begitu teman-teman yang 24 orang penonton. Oh, Pada ngerekam umumnya masuk seperti YouTube lagi dong anjing. Ya, Ngomong masuk apa? rekam Maira- rekam ada ini, Maira tuh. monyet. Kayak aku kan bang kemarin tuh diserang-serang BQ itu dia malas tanpa dasar. Aku berani ku pertanyakan waktu dia di koma, mumpung ada nih ku pertanyakan lah itu. Dan akhirnya clear gitu. Itu ku pertanyakan. Kalau dia naik ya kan, baru kita angkatin jempol. Nah, benar. Karena dia berani untuk mendobrak tentang permasalahan ini. Bisa. Gue udah bilang dia nggak bisa diskusi secara kayak gitu-gitu bang. Kalau diskusi gibah bisa. Bisa. Jagonya ayam. Oh, KFC dong. Tapi kan dia lah ngata-ngata orang cangcong, tapi kan kelakuannya yang lebih cong sih sebenarnya. Enggak, demi Allah nih kalau emang dia tahu gue mau kasihnya gue ajakin ribut demi Allah. Udah dari dulu sih yang kayak itu Sudah beda. itu udah jauh-jauh dari pelangi gitu. Bukan yang dibahasnya yang harus dijawab itu adalah teks pembicaraan, tapi jauh-jauh ngata-ngatain ke pelangi dan segala macamnya itu. Ke fisik gitu. Lubang matahari ya kan segala macam. Padahal kelakuannya lebih dari bencong kelakuannya malah. Serius. Yang gue tanya gini nih, kalau dia bilang katanya pelangi atau lubang matahari, emang berarti dia pernah lihat? Lagian gue juga geng nggak ngerugin lu nol. Lu ya elah jelek. Woi, iya Kaira, iya. Ini masalah si nol tadi siang itu pas lagi saya buka TikTok, dia bawa-bawa nyebut nama Bang Jentrum. Bang apa bang disebutnya? Adalah beberapa, cuma saya malas aja nulisnya. Spill Iya, dong. Bang. Iya bang, kenapa gue bilang dia laki-laki tapi kelakuannya lebih dari bencong? Iya. Dia bisa-bisanya memfitnah gue, katanya gue diceraikan istri gue, ditinggalin istri gue, katanya nggak enak di tempat tidur apa segala macam. Bincing Meres, ngomongnya bincing, jangan itu ke Bennett. Oh. Iya, lebih dari bencong kan mulut kayak gitu. di Singapura katanya. Siapa? Iya katanya laki, tapi mulutnya gitu lebih dari bincing. Gak ada ya kalau laki on cam dulu aja dulu. Maksud saya kan gini loh,
gue selama yang gue ikutin Emang itu Bang Jen kerjaan gue saya nggak sih. pernah ngomongin dia. Tapi Bukan kalau yang nonton. lain, Maira naik, kalau yang Maira lain nonton ada. katanya. Kalau yang lain ya. Nah, gue nggak tahu tiba-tiba dia ngomongin Bang Jentrum. Gue bilang kenapa lu kok jadi makin tengil? Lu tadi omongin Bang Long lu. Fisik udah hina lu. Mulutnya dia kayak Elsa tukang ngarang. Mulut dia kayak Elsa Bincing itu tukang ngarang, sama mulutnya tukang ngarang. Nggak ikutan kalau itu gua. Kalau gue yakin kan ini ya, kalau dia nyebut nama gue malah nama dia yang jatuh. Gue bisa jadi. Kalau dia nyebut nama lu buka kartu asnya. Bah. Karena setahu gue yang tukang ngarang kayak gitu mulut bincing, bukan mulut laki-laki. Nggak ada mulut laki-laki ngarang-ngarang kayak gitu, nggak ada. Gue aja nggak berani loh, gue ngata-ngatain lo ngarang-ngarang. Kamu harus ada ceritanya dulu ya kan? Katanya gue ditinggalin istri gue apa padahal pembahasannya nggak ke situ loh. Pembahasan nggak ke situ, tiba-tiba istri gue dibawa-bawa. Katanya gue ditinggalin istri gue nggak bisa memuaskan. Itu kan mulut bencong, bukan mulut laki, itu mulut bencong. Bincing gitu, band gue. Bencong. Ish. Yang lucunya gini Meres. Maira bego Betul nggak Maira? bencong. Ada nggak laki-laki begitu Maira? Ada nggak laki-laki kayak gitu ngarang-ngarang kayak gitu? Aneh, aku tadi mikir aneh kan, naik tuh tiba-tiba kan, aku lihat dia kan udah unfollow gue. Maksud gue jangan unfollow gitu kan, cocok yang lu bilang Meles, langsung blokiran. Jadi terkesannya kita yang mengikutin, bener nggak Maires? Nggak gini deh. Iya, kesan Dia bawa Jertum, masalahnya dia sama Jertum apaan? Nggak tahu, tapi tadi itu berulang kali nama lu disebut. Ini bukan gua panas-panasin, tapi beneran. Tapi beneran. Kok demi Allah gak ada ngomongin dia? Kalau selama ini gak ada. Yang gue bilang ini ada masalah apa deh dia sama Jertum ya kan? Aku kan juga nggak berani kan. Oh ada masalah apa ya? Yang awal-awal dia ngata-ngatain aku itu aja, aku masa nggak ada masalah, dia sendiri yang marah-marah. Jadi kayak plot twistnya dia kayak seakan-akan nonton nggak, entahlah itu YouTube-nya Hot Celeb atau entahkah itu YouTube-nya ATG, nggak ngerti. Nah dia nyebutin dia nyebutin judul-judul YouTube kan. Nah ini kayak begini, heboh, ini viral, ini. Alah, ini jangan begini judulnya kan. Halo sayangku, judulnya ini aja, Jertum, ini, kayak gitu loh. Iya, gue dengar. so paling oke gitu. Udah mending suruh dia aja bikin YT, ya kan? Lumayan nggak fokus ke lagu lagi kan? Jadi ada dua kerjaan nih, bikin lagu, bikin YT, gitu. Bang Long, Jadi kenapa sih Maira naik Bang Dolong langsung off cam sih? Iya, ada apa ya? Ada apa? Apa sih? Ada masalah ya? Ada masalah ya? Dia udah tahu kalau gue masalahnya. jilat wajah gue udah tahu, makanya gue mau scam. Lo biar tahu dia naik ke sini aja gue tahu nih ada yang ngelapor, terus si Delong udah mau marah-marah. Tiba-tiba on cam, off cam. Yang aneh gitu. Tapi serius Maira, dia tuh laki, tapi kelakuannya kayak cewek, kayak bencong malah, kayak bincing. Serius, mulutnya kayak bincing. Mending orang kayak kita dikatain bincing, dikatain hompimpa, mending kayak gitu. Dibanding dia sosok laki, tapi mulutnya lebih dari bincing, serius. Lagi setahu gue laki nggak ada yang ikut urusan begini deh Maires. Iya. Enggak, maksud aku kayak gini. Kalau itu nyangkut urusan pribadi lo sama seseorang, kita oke, itu urusan pribadi lo. Ini bukan urusan lo loh. Bukan banget urusan lo, tapi lo yang kayaknya mau kayak gimana. Dia Bener tersakiti rasanya. Ya kan ayam. Dia kan mungkin merasa tersakiti kali, Maira. Goblok. Iya, tersakitinya gimana? Perasaan ini orang nggak ada yang pernah, maaf aja ya, gue harus objektif, bener nggak? Ada nggak orang yang pernah ngomongin dia kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Najis. Ada gue ngomongin Ada dia. orang.
Gue doang Gue. cerita dia. Gue ngomongin dia nol jelek. Emang tahu mukanya. Itu dong Maires. Ya penilaian mereka, kalian aja lah, ada nggak aku ngomongin dia selama ini? Iya, nah sekarang nih sama Bang Jertum nih, ada nggak? Kenapa sih dia kayaknya gimana banget gitu sama Bang Jertum tadi ya? Iya, kenapa? Enggak, gue nggak ada masalah ya sama dia, tetapi kan gue nggak ngerti tiba-tiba unfollow, tiba-tiba apa. Kalau gue kan, lu tiba-tiba unfollow. Kalau gue itu ceritanya unfollow orang, blokir orang jelas alasannya. Nah, lu tiba-tiba kayak gitu. Kenapa? Ada apa gitu? Akan-akan jadi kayak Kak Ira yang ngikutin dia gitu ya. Iya, jadinya gue yang ngikutin kayak gitu kan? Lu nih kamera, lu blok, lu report, biar akunya ke Bennett. Kita kupas dia sampai mulut bau dia, sampai mulut bau. Emang mulutnya bau? Ih, parah banget ke Bang Perkutut. Orang jarang mandi. Emang iya nih, Res, parah lu Res. Emang iya Res. Lu jangan ngomong gitu juga, Meres. Gue kesentil, gue juga jarang mandi. Lu lagi. Nah ini paling bestinya Bang Long. Lu cobain di Bandung. Lu nggak ada ngambil pacar dia kan, Bang Jertum? Markona maksudnya pacarnya Markona. Kan dia kan kemarin sempat berantem kan? Sedikit pun kayak aku nggak pernah Nggak tahu berantem atau apa kayak gimana. Tapi karena Masih waktu apa? kalau masalah Masih kamu apa? Sama Markona di roomnya Baby Kenan atau di roomnya Mak Kepo. Kayak Kenapa? gitu. Berantem kenapa? Jadi lucu kan? Katanya gara-gara uang 200.000 mereka berantem, terus 08 diblokir sama Markona. Ini cerita ya yang dari sana ya. Nah, 200.000. iya, tunggu. 200 atau 300.000 kayak gitu ya. Nah, terus apa? Terus Markona mulu. filmnya Apa? Terus mulu. Sabar, dia buka catatan dulu dong. Sabar dong. Lanjut. Lanjut. di Pak ini kan, iya kan, kucatok juga palanya kan. Terus. Ya terus. Apa? Terus Markona di roomnya di room situ kan bertiga mereka. Kepo ini Markona sama ini ada 0 naik ke atas tapi kayak mengacau kayak gitu. Kalau dia naik dia nyanyi kayaknya Mabora dia entahlah ya, bukan mudah-mudahan. Tukang mabok emang iya. Nah terus itu naik lagi diturunkan. Nah ngomong lah, ada apa sih mereka? Oh ini gara-gara ini katanya diblokir. Ini gara-gara uang 200.000 aja kalian kayak gitu. Kalian di room kalian aja bertengkar. Ini diblokir jadi nggak ini. Nah setelah itu barulah Nol ini live sama Loli yang ngoceh dia. Itu pokoknya sebelum itu tuh kejadiannya. 200.000 uang ratusan ribu kita. Nah itu diperjelas di situ masalahnya karena itu blokir. Jadi makanya aku pikir nggak pacaran lagi. Udah nggak dapat duit dari Bunda Queen mungkin jadi kekurangan duit kali. Jahat ya Maires. Emang iya. Sorry to say. Nah kan Terus kasihan udah hilang spender ya. itu kan di live-nya kan sempat ngomong bilang gini, ada bun 500, ada bun 2,5 bun. Kayak gitu sempat dia ngomong kayak gitu. Iya. Siapa yang ngomong kayak gitu? Tinol. Kan dia lah ngomong ini, bunda penipu. Ini kan akhirnya kan ini bunda jahat, bunda penipu. Ada bunda 250, ada bunda kayak gitu. Ada. Dia katanya bikin lagu. Kenapa lagunya nggak dijual-jual aja gitu logikanya? Iya. Kemarin dia jual yang halis apa itu tuh kan dia jual juga. Lebih rendah pada ngemisyak kan Bang Perkutut. Perkutut ini siapa? Mana vape gua? Aduh ribut sama pacar di komal yang uang ratusan ribu gitu kan malu banget sih. Iya, ribut sama pacar umur di atas 30.
Baru 300 anjir, 500 aja kagak. Maaf ya, aku ngomongin di sini karena umur kamu udah tua, ngomongin 100-200 doang. Oh, mentang-mentang dapat challenge tadi. Ya berisik, anjing. 1 juta Bang Long dia. Ya mending challenge kayak gitu kan daripada kita harus meminta-minta. Benar. Nah dan hak mau aja diperbudak, udah tahu yang ngatur ini salah juga tetap dia. dibela, gitu kan. Nah akhirnya pas sudah bermasalah sama lu terus dijatuh-jatuhkan, itu bodoh sih. Repost dulu biar orangnya nonton. Repost dulu, Dek. Anjing, 31 orang. Aku jujur ya sebenarnya tidak ada masalah sama si Nol ini, tapi pada Nah, saat kenapa? video Nah, itu, tadi ini kan kemarin kan itu dia jelas nih, dia jelas arah pembicaraannya ke Bunda Queen, kan? Nah, dia jelas arah pembicaraannya Aang. Tuh 2 orang aja tuh yang dia ngomong, ya kan? Itu kan nggak ada masalah. Memang mereka bermasalah, ya kan? Secara mereka kayak gitu. Nah, tetapi tadi siang nggak itu? Iya siang atau sore? Iya. Tunggu gua lihat jam berapa ya. Catatan. Tanah anjrit. Jam 3 sore. Jam 3 Dia lewat tulis- 14. Miss fakta dan data ini dia. Jam 3 pokoknya kalau kita jam 4, kalau kita jam 4 di sana jam 3. Nah, terus Sampai itu dia gua tahu ngeliat kan, perbedaan jam dia. mulai dari dia sendiri sampai ada Husni, sampai ada Pambel. Waduh, sama satu frekuensi. Aduh, gua ada adu-adu. Tapi waktu ngomongin Jartum itu sendiri. Dia sendiri. Antara badan tengah dong, iya. Dia kan di apa? Enggak, yang aneh itu tadi dia ngomong kayak gini. Aang itu penipu, Bunda itu juga penipu. Kayak gitu. Terus Nah, terus tiba-tiba iya tunggu. Nih, viral pendukung nih kita begini. Viral kayak gitu. Kayak ngebaca judul YouTube ya kan? Iya kan? Tuh. Adalah pengacara. Di komplain sama dia. Nah terus tiba-tiba anjir, berapa kali tuh ngomong anjir ini anjir kayak gitu kan. Terus tiba-tiba ganti aja ini, misalnya Jertum jadi apa, ini jadi apa kayak gitu. Kaget aku, apa masalahnya orang ini sama Jertum, tiba-tiba namanya Jertum masuk. iya. Ya. Kayak sakau ya. Kenapa nggak bikin YT aja, bikin YT deh. Itu Obat dia lu. bisa ngatur sendiri. Itu kan YT punya orang sebenarnya. Dia yang ngatur harus ini harus itu kan. Aku aja nggak nyangka aku masuk YT. Padahal aku bukan fans Niki banget gitu kan. Sebenarnya nggak ada masalah sih kamu ngira sama dia. Nol itu anak Dan diri si Becky kemarin itu bilang marah sama aku tanpa dasar, itu tuh dia ngedukung banget si Becky itu marah sama aku. Sebenarnya dia ikut masalah aku itu. Makanya aku bingung. Nah, jadi kayak gini. Ada info mengatakan Bunda Queen itu dilaporin sama pihaknya Nikita. Ya kan? Nah, itu ada di ini, tetapi itu hanya tertulis saja surat tanda terima laporan, terus identitas pelapor. Itu nggak ada ditampilkan yang namanya jenis laporan apa. Apa sih si Randi? Nah, jenis laporan apa, kemudian nggak ada ditampilkan siapa yang dilaporkan. Jadi potongnya ke atas kayak gitu. Nah, terus gara-gara itu kan, terus tiba-tiba ditulis 492, pasal 492 kayak gitu kan. 490 atau 492, lupa aku. Kayak gitu. Nah, dari situ kemudian mereka mengatakan Bunda Queen dilaporkan kayak gitu kan. Nah yang kemarin ini nggak ada yang ngomong kan, Kicep
Nah sekarang ngomong lagi, nih si apa dulu dilaporkan. Malahan ada yang ikut-ikutan tuh, ikut-ikutan pindah-pindah room. Musuhnya Maires, ya kan? Oh sih itu. Iya. Karena ada nih roomnya Renata, ya kan, roomnya Mak Ratu Kritik itu Mak Malana versus roomnya yang ini nih, kan. Berantem, ya kan. Berantem. Adalah nyonya besar di situ yang di room sebelah itu apa-apain kayak gitu, berantem. Nah terus katanya kalau berani itu nantangin si nyonya besar, lu tahu kan nyonya besar atau siapa lah, nantangin suruh Bang Andi naik ke atas sana, ke room sana. Diapain? Nah, nggak terima room sini. Oh, berantemlah mereka. Kayak gitu ada kok di YouTube, ya kan? Yang kayak gitu ladenin ya Bang Long. Lu kayak pengen ketawa nyebut nama-nama, oh yang gini diladenin. Oke, itu kan laporan tadi ya Kak Mira ya. Aku berharap tuh kalau memang serius untuk melaporkan Becky, kenapa nggak konferensi pers saja di media sekalian? Satu, terus kenapa maksudnya begini, kita melihat kalau abang-abang di sini melihat statusnya Bang Gali waktu laporan, ya kan? Nah kita kasih contoh itu Bang Gali itu menampilkan semuanya surat tanda terima laporan. Nah apanya itu dia sembunyikan, ya kan? Nah sekarang kayak gini, semua orang sudah tahu langsung nomornya Bang Usman karena nomornya Bang Usman ada di situ. Terus yang kedua nggak jelas itu laporannya pasal berapa, apa tentang apa, ya kan? Nggak jelas di situ, itu aja sepotong itu aja. Begitu. Kalau dari ini ya, opini aku sendiri ya, mohon maaf kalau salah. Kayak takutnya akan disamakan kayak Becky kemarin, seperti menakut-nakuti aja. Kalau memang serius, panggil wartawan konferensi pers gitu. Selama ini kan seperti itu ya. Iya, kan biasanya si Niki ini kan biasa Iya. seperti itu kan? Iya. Sekelas Nikita Mirzani gitu kan? Iya, gak usah jauh-jauh kayak Titi Mengke aja Kak ya. Titi Mengke aja kan berani kan dia. Iya. Nah, itu maksudku. Tapi ini kayak kok kagak ada, malah konferensi pers yang dibilang dari Ina Inu. Aku ngecek nomor laporannya, data nggak ditemukan. Aku mungkin ya mikir positifnya kan itu ada ditulis di situ kan nomor laporan, jelas kan? Jelas pelapor, jelas juga NIK-nya, nomor induk. Itu data pribadi loh. Nomor induk kependudukan ada loh. Itu ada loh. Nah, karena ada data itu, maka aku bisa ngecek. Data nggak ditemukan. Iya, lagi juga itu kan jadi gini ya. Kalau saya lihat itu SPKT-nya, registernya itu 2025. Dulu. Agak membingungkan juga kalau nomor registernya 2025. Nah, ini kan 2026. 2026, 17 Juni tanggalnya 2026. Iya, maksudnya nomor registernya Kak Ira. Registernya lihat aja SPKT 2025. Kalau laporannya tanggal 2026, maksudnya nomor registernya loh, kop surat. Dia lagi live sama, tahu nggak dia lagi live sama siapa? Sama Sandra Galung, itu juga satu orang. Iya, dia lagi live sama itu, sama Tersandera. Aduh, nol edukasi. Edukasi apaan? Ada, semuanya mau nomor suratnya, mau nomor apanya pun 2026. Secara struktur, secara apa itu benar. Begitu laporannya itu benar. Aku udah ngecek itu strukturnya benar. Hanya pertama aku ngeceknya di online itu sama ya tahulah kan kalian kan. Nah itu data belum ditemukan. Kayak gitu. Aku hanya mau ngeceknya adalah apa? Kok ini doubling? Satu. Opik L, coba kau opik. Enggak, udah. Nah, aku
aku ngeceknya, terus aku mau lihat ini yang dilaporkan siapa, kasus apa, kayak gitu, ya kan? Nah, itu aku positif thinking aja, itu belum update kayak gitu. Kalau misalnya kita mau memberikan kepada seseorang bahwa saya telah melaporkan, kita tidak hanya menyatakan kayak gini loh. Di situ nggak ada bukti bahwa ada sih ini bukti pelaporan, tapi kan nggak kelihatan siapa yang dilaporkan, apa pasalnya, kayak gitu. Oh, tidak ada di situ tertulis ya? Tidak ada, bukan tidak ada, tidak diperlihatkan. Jadi seakan-akan kertas itu dipotong. Oke. Pertanyaannya kenapa dipotong? Nah, itu. Padahal ini kasusnya besar ya kan? Ditipu. Iya. Kalau misalnya 4M itu kan. Nah, benar juga yang Bang Jartum ngomong. Kenapa nggak konferensi pers? Nah, itu. Pertanyaan saya seperti kayak begini. Ini Bang Usman yang melaporkan, ya kan? Sementara di kronologi yang kita dengar, ya kan, di beberapa yang online ngomong, ada orang yang ngomong bahwa Bang Usman inilah yang membawa duit kemudian menyerahkan ke sini. Pertanyaan saya, kalau misalnya Becky dalam hal ini dia ikut serta, apakah Bang Usman juga nggak ikut serta? Nah, makanya itu. Kok dia yang melaporkan? Iya. Masuk akal nggak aku? Maira, Kalau Maira, misalnya, kata Mel kalau gini. misalnya Maira, nih kita Maira. melaporkan ini, maka orang yang dia lawan pertama itu adalah Bang Usman karena turut serta. Bisa-bisanya dia Maira. melaporkan dirinya Halo. sendiri. Ya, Maira, diketahui nol katanya. Emang harus ngelaporin, harus tahu siapa yang dilaporin itu siapa dan lain-lain. Enggak gitu. dong, ini kan logika. Harus Memang kalau diunjukin, enggak, harus diunjukin kata dia gitu. Kalau kalau merasa ini harus, laporin aja. harus. Ini kronologinya jadi nggak masuk akal. Kalau ikut serta, maka Bang Usman juga ikut serta. Dengar nih Nol. Kalau lu nggak bisa ngasah logika lu, jangan ngomong sama gue. Jangan pernah langsung naik penonton lu, Maires. Jangan pernah kayak gini loh. Becky sama Bang Usman kalau dibilang dia ikut serta. Nah sekarang dia mau melaporkan. Nah terus Gini, kalau dia mau Maira siapa? melaporkan, Maira kata gini, emang Maira siapa? Maira itu intelijen negara katanya gitu. Apa hubungannya sama intelijen negara kok? apa hubungannya sama intelijen negara? Intelijen negara Iya. kayak emang bodoh. Orang kita cuma ngomong kayak gitu ya. Iyalah otak nggak sampai. Gini lah gini ya Nol ya, nih lu dengerin ya. Lu tadi komplain emang mesti harus siapa yang dilaporin. Nah sekarang juga kita protes. Yang mesti harus lo ngomongin 4M itu Bunda Queen. Gitu loh. Nah yang begitu aja lo nggak bisa memadukan. Ketahuan banget kosong sudah. Nah, aku nganalisanya kayak gitu Bang Long. Aku nganalisanya loh. Ini kalau dilaporkan maka 3 lawan 1. Nih kita berdiri sendiri, Bang Usman, Becky sama Om itu yang dalam kronologi itu harusnya bersatu. Karena dia menjadi pihak yang terlapor. Ikut serta. Nah 3 lawan 1. Nih sekarang Bang Usman melapor tentang ini. Sementara dia ikut serta. Sama ini kalsetnya punya nasi. Enggak. Nih katanya Nah, kan? emang si Maires ya katanya gini, emang dia nggak tahu intelijen itu apa, terus yang kedua katanya gini, emang Maires siapa? Maira, gua kasih tahu ya Nol ya, Maira itu walaupun dia segini-gininya dia itu dosen ya, beda sama lu, pendidikan itu beda sama lu, itu dosen ya. Tolol. Udah Nol, kalau gue bilang lu fokus aja dengan kreatif lo, bikin lagu, lo nggak usah sok paling sok iye. Bener, gue hanya bilang lo jatuh lu ntar. Jatuhnya Kan udah jatuh.